mencabuli anak, PLT Bupati Buton Utara diberhentikan sementara. Pelaksana tugas Bupati Buton Utara Ramadio diberhentikan sementara lantaran terjerat kasus hukum dugaan pencabulan anak pada 2019. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberhentikan sementara pelaksana tugas Bupati Buton Utara Ramadio. Ia diberhentikan sementara lantaran terjerat kasus hukum dugaan pencabulan anak. Ramadio sebagaimana disebutkan dalam Surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam surat tertanggal 30 September 2020 didakwa primair, subsidiar, dan lebih subsidiar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukumannya adalah penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Ramadio diduga mencabuli anak berusia 14 tahun sebanyak 2 kali pada tahun 2019. Aksi bejat tersebut dilakukan dengan membayar 2 juta pada korban lewat mucikari berinisial T alias L. Berkas perkara Ramadio dinyatakan lengkap pada September 2020. Namun, ia tidak ditahan selama proses hukum berjalan. Tegas Hukum TV melaporkan. Nggak ditahan. Anak korban usia 14 tahun. Terus dasar diberhentikan sementaranya apa? Kok nggak pakai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sih? Bener-bener nih sob. Geram nih bosku nih gue denger ini. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kok nggak ditahan? Padahal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, apabila delik minimalnya 5 tahun atau hukuman ancaman pidananya 5 tahun, itu udah harus ditahan sob. Baca dong Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi boskon di sini mewakili dari keluarga korban maupun korban atau anak korban itu sendiri menghimbau kepada aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan ataupun pengadilan mohon untuk dilakukan penahanan. Kenapa? Karena tadi deliknya 5 tahun minimalnya. Berikutnya sob, mengenai kenapa kok pakainya Undang-Undang 35 tahun 2014, harusnya pakai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016. Karena kalau kita lihat asas hukum yang lebih baru itu mengesampingkan asas hukum yang lebih lama. Dilihat dari tahun dan nomornya sob. Kenapa penting banget untuk dibahas atau dikenakan Undang-Undang 17 2016? Karena coba deh Sohib Justice lihat pada pasal 82 ayat 1 mengatur delik pidana pencabulan terhadap anak itu sudah diatur dalam undang-undang yang baru. Nah, apabila dilakukan, ini ayat 3-nya nih, oleh siapa? Orang tua, wali, tenaga pendidik, terus siapa lagi? Aparat penegak hukum. Yang kelima, aparat yang masuk dalam kewenangan melakukan perlindungan terhadap anak. Kalau kita lihat sob, wakil bupati atau pimpinan kota dan kabupaten itu kan aparat yang melakukan perlindungan kepada anak. Kenapa nggak ditambah sepertiga? Nah, yang terakhir, apa sih dasar hukum sehingga bupati tersebut diberhentikan sementara? Ini jelas sob, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016, tepatnya pada pasal 83 ayat 1. Menjelaskan tentang pemerintahan daerah apabila melakukan tindakan yang tidak wajar secara hukum. Tapi yang jadi pertanyaannya, sebelum kita masuk ke sana, Boskon benar-benar apresiasi sekali kepada Gubernur Sulawesi Selatan karena tertanggal 30 September beliau mengajukan permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri agar si terduga tersangka tersebut diberhentikan secara sementara. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kok cuma sementara sih? Kalau kita lihat kan, ancaman hukumannya ini jelas 5 tahun sampai 15 tahun plus 1/3. Ayo dong, kita buka semuanya undang-undang yang mengatur tentang ini. Untuk apa? Untuk melindungi anak-anak di Indonesia agar tidak lagi dilakukan hal-hal yang tidak wajar di luar sana. Nah, sampai di sini, Boskon sebenarnya prihatin sob. Kok bisa sih
pejabat tertinggi di sebuah daerah, walaupun sebagai PLT, tapi kan dia sebagai wakil sebelumnya, bisa melakukan hal ini atau diduga melakukan hal ini. Boskon benar-benar menghimbau kepada semua cyber justice dimanapun kalian berada, lindungi anak-anak kalian, kasih edukasi yang benar, baik secara seksual dan cara-cara membatasi diri dari sentuhan orang-orang lain. Nah, yang terpenting di sini adalah terkait pencabulan, tidak serta-merta yang dibutuhkan adalah visum et repertum dari rumah sakit. Apa yang dibutuhkan adalah keterangan ahli. Simak video lengkapnya di sini nih. Demikian yang dapat Boskon sampaikan. Ingat, Boskon hadir agar kalian cerdas terhadap hukum.